untuk penyusunan laporan di wilayah masing-masing. Ya. Jadi ini dari NPMO, pengambilan datanya nanti di DPMO ya, oleh fasilitator desa, kembali ke NPMO, diolah, dikembalikan lagi kepada wilayah untuk menyusun laporan masing-masing. Oke. Jadi apa yang mau kita lakukan adalah mengumpulkan data. Siapa saja yang nanti akan terlibat? Nanti ada yang pada posisi penyedia laporan dan dokumen yang berperan menyediakan laporan per kegiatan per tahun, serta SK kelompok tani yang disahkan. Itu ada DPMO, PPSU, dan NPMO. Saat ini NPMO dibantu staf sedang melihat laporan-laporan mana yang dari DPMO dan PPSU yang sudah ada di pusat. Nanti akan dicek, kemudian dilaporkan ke DPMO, PPSU untuk membantu bahwa sudah ada laporan ini, apa yang belum lengkap, bagaimana kita mengumpulkannya. Seperti itu ya. Barangkali data-data di DPMO sudah banyak di NPMO tapi tidak terarsip begitu ya. Nanti akan dibantu kawan-kawan PIC di NPMO. Ada juga nanti yang bersifat responden tentunya sebagai narasumber. Narasumber ini adalah kelompok tani atau penyuluh. Ya, ada dua. Kemudian ada yang bertugas menjadi enumerator. Ini untuk mengumpulkan data ya. Perannya nanti melakukan validasi data output, melakukan wawancara atau pengambilan data, juga Ya menginput Pak ke Malik, dalam yang sahabat central. format Excel. Ya. Ini nanti akan dilakukan oleh fasilitator desa atau fasilitator bisnis kabupaten atau konsultan provinsi, tergantung form yang digunakan. Juga ada yang berposisi sebagai supervisor, ini untuk mengkoordinir, memobilisasi, serta membimbing enumerator yang akan dilakukan oleh fasilitator bisnis kabupaten atau konsultan provinsi. Nah, ini juga tergantung form monitoring evaluasinya. Ada juga di sini adalah PIC kabupaten. Nah, PIC kabupaten ini nanti bertugas mengumpulkan, memverifikasi hasil wawancara atau pengambilan data oleh enumerator. Lalu nanti hasil itu, hasil verifikasi dikirim, dimasukkan ke dalam drive penyimpanan yang sudah disediakan. Kemudian PIC kabupaten ini mengupdate perkembangan pengambilan data dari enumerator. PIC kabupaten ini adalah supporting staff NPMO yang ditugaskan oleh kepala pusat pelatihan, ya. Jadi ada beberapa nama yang nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu di DPMO, juga teman-teman fasilitator bisnis kabupaten, juga fasilitator desa. Mohon dibantu teman-teman PIC kabupaten ini nanti ya. Kita harap juga bisa membuat WA group atau dimasukkan saja ke grup yang sudah ada agar komunikasinya lebih mudah. Juga ada yang berposisi sebagai pengelola data, yang berperan mengolah data, menganalisa, mereview, melaporkan. Nanti ini ada tim teknis dan tim konsultan Monef yang ada di NPMO. Hasil-hasil itu nanti akan diberikan kepada DPMO atau PPSU. Berikutnya adalah alur atau proses pengumpulan data validasi pencapaian output penerima manfaat langsung. Ya. Nanti NPMO, DPMO, PPSU menyediakan laporan per tahun per kegiatan ya. DPMO menyediakan SK kelompok tani per tahun. Ya. Nanti dari sini FD akan memvalidasi siapa saja anggota kelompok berdasarkan SK. Jadi disatukan dari 2019 sampai 2024 nanti siapa saja
petani yang termasuk ke dalam anggota kelompok tani RIDSI. Ya. Serta ada FB yang mensupervisi dan ada PIC kabupaten yang mengecek ketersediaan laporan tersebut. Dari situ FD akan memvalidasi penerima manfaat berdasarkan laporan. Gambarannya adalah siapa saja misalkan ya yang mengikuti kegiatan sekolah lapang di Kolaka pada tahun 2020. Misalkan seperti itu. Ya, divalidasi berdasarkan SK dan laporkan. Kemudian PIC Kabupaten akan mengumpulkan data, memverifikasi, dan hasilnya akan dikirim ke dalam drive yang telah disediakan. Berikut adalah alur pengumpulan data untuk penerima manfaat tidak langsung. Jangkauan pemanfaatan program, replikasi, serta data keberlanjutan program. Nah, di sini fasilitator desa atau fasilitator bisnis akan melakukan wawancara atau diskusi ya dengan responden, di mana respondennya nanti macam-macam, tergantung formnya. Ada yang kelompok tani, ada yang penyuluh, tokoh dokter, ada juga P4S, gitu ya. Nanti fasilitator desa atau fasilitator bisnis menginput ke dalam form yang telah disediakan. Kemudian PIC Kabupaten bertugas kembali mengumpulkan file-file yang tadi hasil inputan, memverifikasi, serta setelah itu dikirim ke dalam drive. Ini adalah gambaran umum ya, gambaran umum tahapan kegiatan kita. Dimulai dari TOT PIC Kabupaten yang sudah kita lakukan di minggu Juni kemarin, minggu 4 Juni. Koordinasi dengan PPSU dan DPMO sudah kita lakukan di hari Selasa kemarin. Kemudian sekarang kita dalam tahapan pelatihan enumerator. Nanti pengambilan data akan kita mulai di minggu kedua bulan Juli. Dan kita berharap dapat rampung di minggu pertama bulan Agustus. Ya. Pengambilan data sekaligus review analisis, dia akan selalu ada di setiap minggu, gitu progresnya. Nah, ini sistem monitoring evaluasi yang akan berjalan ya, seperti sebuah circle, mulai dari pengambilan data, penginputan, nanti ada verifikasi, validasi, data akan dianalisis, akan direport, akan dimitingkan bersama PPSU atau DPMO, kemudian akan ada feedback ke lapangan, begitu juga akan ditindaklanjuti lagi, data collection lagi, dan seterusnya sampai pengumpulan ini rampung. Target data kita ada cukup banyak begitu ya. Yang pertama penerima manfaat langsung per kegiatan per tahun ya. Tadi yang nanti akan kita cek dari dokumen gitu ya. Nah, yang kedua adalah data Poktan. Di sini adalah data keberlanjutan usaha Poktan yang akan diambil datanya oleh FD melalui nanti diskusi dengan pengurus Poktan dampingannya. Yang ketiga ada data penerima manfaat non-RIDSI. Ya. Nanti dari sisi Poktan maupun sisi penyuluh, ini sebanyak apa penerima manfaat tidak langsungnya, gitu ya, jangkauannya. Ini dilihat dari aspek berbagi pengetahuan, layanan jasa Poktan, serta pemanfaatan infrastruktur sederhana. Ini juga akan dilakukan oleh fasilitator desa. Ya. Jadi kegiatan ini nanti fasilitator desa kumpulkan sambil kegiatan SL misalkan gitu ya, sambil pertemuan kelompok, atau sambil memfasilitasi cooking class, atau sambil memfasilitasi kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di wilayah masing-masing. Ya. Yang keempat ada form pelatihan PPL, FD, dan personil project. Ini adalah data terkait partisipasi penyuluh, fasilitator desa, serta personil project ya pada pelatihan.
nanti akan dilakukan oleh fasilitator bisnis, ya. Formnya akan disediakan. Kemudian ada form kokodoktor. Nah, ini melihat jangkauan pemanfaatan kokodoktor seperti apa. Nah, ini nanti yang bertugas melakukan pengambilan data adalah fasilitator bisnis kabupaten. Kemudian ada form P4S, juga fasilitator bisnis kabupaten, seperti apa jangkauan P4S gitu ya terhadap penerima manfaat. Nah, yang ketujuh ada form pengembangan DPMO. Di sini artinya pengembangan program RITSI yang sudah dilakukan DPMO. Disinilah replikasi dan exit strategi itu nanti akan kita gali. Juga pengembangan program yang dilakukan oleh PPSU. Untuk dua form ini nanti yang bertindak sebagai enumerator dari NPMO, kita akan melakukan wawancara dengan DPMO, dinas, ataupun Bapeda, gitu ya. Namun untuk saat ini, di waktu yang singkat, kita prioritaskan untuk teman-teman fasilitator desa adalah data keberlanjutan usaha Poktan dan data penerima manfaat non-RITSI. Nah, ini yang akan kita kejar dulu di awal-awal kegiatan ini, di awal-awal minggu ini ya. Nah, untuk fasilitator bisnis, nanti ada form kokodoktor dan P4S, tapi tidak akan saya bicarakan di hari ini. Nanti kita akan Zoom insya Allah di tanggal 9 ya, hari Selasa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke form ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, saran, pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Saya beri waktu sebentar. Lanjut. Terima kasih Bu Deli. Sudah dikasih lampu hijau. Kita lanjut form biar lebih jelas. Nanti baru kita buka diskusi lebih lanjut ya. Oke. Sekarang saya akan coba buka satu data form. Di sini saya lihat saya buka contoh ya, satu data dulu. Utara. FD Batu Putih hadir di sini? Dari Kolaka Utara? Halo? Atau maksudnya saya mau buka contoh form yang sesuai dengan yang hadir di sini, biar lebih mudah nanti kita mencernanya, gitu ya. Ada FD dari Jabal Nur, Kolaka Utara? Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ini Mbak Hadir. Citra dari Jabal Nur. Iya, Pak. Siap. Jabal Nur ya. Jabal itu artinya gunung ya. Nur itu cahaya. Berarti gunung cahaya di sana ya. Iya, Pak. Baik, saya coba buka formnya. Mbak Citra sudah berapa lama jadi FD Jabal Nur? 1 tahun, Pak. 1 tahun ya. Masuk di awal tahun 2023 atau di Iya, pertengahan? Pak. Awal. Oke, bagus ini ya. Nah, pasti sudah mengenal betul kelompoknya begitu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman fasilitator desa semuanya, di form data Poktan ini kita mau melaporkan ya, bagaimana sih keberlanjutan Poktan saat ini dari usaha-usaha mereka gitu ya. Oke, kita lanjut saja langsung ke sini ya. Di sini nanti untuk Jabal Nur ya, juga teman-teman FD lainnya disediakan form yang di dalamnya sudah ada nama kelompok masing-masing. Oh, maaf ya, belum saya share rupanya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Mbak Citra sudah bisa dilihat Excel yang Iya, saya Pak. tampilkan? Iya, Pak. Siap, terima kasih. Jadi teman-teman fasilitator desa nanti akan mendapatkan form masing-masing seperti ini sesuai desanya.
Di dalamnya sudah ada nama kelompoknya, kode kelompok, komoditas gitu ya. Tinggal kita isi data-data yang di kolom-kolom kosong yang disediakan. Nah, ini langsung saya contohkan ya. Sebentar, ini ada this file is not currently being edited. Oke, sebentar ada kesalahan teknis. Saya coba buka ulang ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya Bapak Ibu. Oke. Nanti pertama yang harus dilaporkan Mbak Citra, jumlah anggota kelompok berdasarkan SK terbaru. Nah, di Kolaka Utara akan ada atau mungkin sudah ada SK tahun 2024 ya. Jadi berapa jumlah anggota kelompok RITSI sekarang ya, misalkan kita contohkan kelompok Bina Mulia. Berapa jumlah anggotanya sekarang Mbak Citra kelompok Bina Mulia? 25 orang, Pak. 25 orang. Oke. Nah, Bina Mulia ini lahan pekarangan ya. Iya, Pak. Oke. Kalau bunga cengkeh berapa orang? Bunga Cengkeh 18 orang, Pak. 18 orang. Oke. Harapan Jaya? Harapan Jaya 23. 23. Mekar Jaya? 22. 22. Padi Idi? 17. 17. Pucuk Cengkeh? 13. 14. 14. Pucuk Harum? Udah ada, Pak. Sipurenu 13. Oke. Si Perenu 13 ya. Baik. Nah, kita ambil contoh tadi kelompok Desa Mulia ya. Kalau lahan pekarangan biasanya ada kelompok seperti ini ya. Ini saya beri contoh aja buat yang lain ya. Misalkan ada kelompok bunga cengkeh ya. Dia bisa jadi anggota yang terdaftar di RITSI adalah 25. Tapi sebetulnya di lapangan kelompok bunga cengkeh itu aslinya ada 40 orang gitu ya. Jadi ada lebih 15 yang tidak masuk ke dalam SK RITSI. Nah, 15 ini berapa jumlah laki-laki dan perempuannya gitu ya. Misalkan laki-lakinya ada 10, perempuannya ada 5. Nah, ini sampel saja ya. Kemungkinan kalau bunga cengkeh yang ada di Jabal Nur ini memang aslinya hanya 18 orang. Ya. Oke, kita kembali ke lahan pekarangan tadi ya. Kelompok Bina Mulia, jumlah anggota laki-laki dan perempuannya 00 ya. Tidak ada di luar itu ya. Selain 25 tidak ada ya, Mbak Citra. Iya, Pak. Siap. Nah, nanti ada pertanyaan terkait usaha mereka. Apakah kelompok ini memiliki usaha bersama? Kelompok pekarangan Bina Mulia ada kelompok, ada usaha bersamanya? Kalau untuk sekarang sih belum ada, Pak. Oke. Pribadi yang ada. Oh, pribadi. Kalau di Jabal Nur, kelompok mana yang ada usahanya? Belum ada, Pak. Oke. Belum Baik. aktif. Adakah yang sudah mendapat Al-Sinta? Ada, Pak. Oke. Bina Mulia termasuk? Termaksud. Oke. Mungkin biar enak, coba saya geser dulu. Jadi di sini selain usaha bersama, ada usaha simpan pinjam, ada usaha Al-Sintan. Gitu ya. Nah, ini pertanyaannya begini. Apakah Bina Mulia punya aturan tertulis penggunaan Al-Sintan? Ada atau tidak? Ada. Ada. Berarti kita ya, begitu ya. Nanti tolong di foto aturan tertulisnya. Apakah itu ditempel di dinding gitu ya, apa di dalam buku begitu ya. Mohon dipoto untuk menjadi bagian dari pelaporan ini ya.
Apakah seluruh anggota Poktan menggunakan peralatan tersebut, Alsintan tersebut? Ya. Ya, ya, nanti kita jawab ya, begitu ya. Apakah kelompok ini menyewakan Alsintan? Nah, ini ada jasa Alsintan. Tidak. Tidak. Iya. Kalau dia tidak, berarti ke semua ke sana kosong. Ya, Itu Pak ya. maksudnya jasa bagaimana itu? Jasa Alsintan. Jadi Alsintan yang ada di Bina Mulia boleh digunakan oleh anggota atau orang lain, tapi biasanya sistemnya sewa, Oh iya iya. gitu. Nah, ini saya contohkan saja, misalkan iya, gitu ya. Iya. Atau ada di Jabal Nur yang menyewakan Alsintan? Kenapa Pak? Ada kelompok yang Alsintannya disewakan ke orang lain? Untuk saat ini tidak ada Pak. Kalau anggota kelompok memakai, apa mereka bayar sewa? Memakai. Ya, misalnya saya memakai Alsintan yang ada di kelompok Bina Mulia nih. Saya bayar sewa nggak? Heeh. Saya Tidak anggota bayar kelompok. sewa Pak. Paling paling kalau misalnya ada yang kerusakan, eh, dibiayai masing-masing. Siapa yang meminjam dia yang merusak dia yang perbaiki begitu Pak. Oh, siapa yang merusak, dia yang memperbaiki. Ah, Baik, ah. oke. Nah, ini saya contohkan, jika memang Bina Mulia melakukan usaha jasa sewa Alsintan. Misalnya ya, begitu ya, di disewakan. Sejak tahun berapa, begitu ya? Tahun berapa dia mendapat Alsintan, Tahun Mbak? 2023 Misalkan tahun 2023, sejak tahun 2023. Apa saja alatnya yang ada di situ? ada kompor, Ya, blender, parut, open hob, oke. Nah, kita terus contoh, misalkan yang disewakan hanya beberapa alat saja. Tadi ada mesin parut, begitu ya, ada ya, kompor, gitu ya, ada blender. Kita tulis di sini, kompor, mesin parut, blender. Biasanya umumnya traktor, mesin potong, ada yang menyewakan mesin pipil, mesin terontok, nah, gitu ya. Tapi karena KWT mengajukan itu, nah itu yang ada di mereka. Petani mana saja yang bisa mendapatkan pelayanan jasa Alsintan tersebut? Misalkan, kalau anggota makai dia sewa, bayar sewa, berarti masih di lingkup Poktan saja. Tapi kalau sudah dibolehkan untuk orang lain di luar kelompok, masih dalam satu desa, berarti dia dalam desa. Tapi kalau sudah orang lain di luar desa, masih dalam kecamatan, kita mengisi dalam kecamatan. Ini saya contohkan misalkan dalam desa. Ya, jika ya, apakah Poktan melakukan pencatatan usaha? Ah, rupanya dicatat. Siapa menyewa apa, berapa rupiah, tanggal kapan, gitu ya. Atau catatan simpel saja. Pak Ikro sewa kompor, biaya berapa, gitu ya. Ada pencatatannya. Nah, kalau ada pencatatan, mohon difoto untuk bisa juga melengkapi laporan ini. Nah, apakah saat ini usahanya masih berjalan? Bisa jadi usahanya sudah berhenti. Tapi yang kita harapkan adalah usahanya terus berjalan. Itu bagian dari pendampingan kita, gitu ya. Usahanya misalkan masih berjalan. Berapa rata-rata per tahun? Tidak banyak, misalkan gitu ya. Karena memang yang menyewa tidak banyak, juga jasa sewanya tidak mahal, gitu. Misalkan dalam setahun memang cukup 100.000 saja dia peroleh rata-rata. Nah, berapa bersihnya? Nah, bersihnya ternyata ya 100.000 juga, gitu ya, karena tidak ada biaya-biaya lain. Oke. Itu jika usahanya berjalan. Nah, jika usahanya tidak berjalan, gitu ya, apa alasannya? Jadi perlu dibedakan. Kalau tadi aslinya kelompok ini tidak melakukan, ya, tidak ada usaha jasa Alsintan, berarti semua kosong, tidak perlu diisi.
Tapi kalau dia sudah pernah dulu ada usaha jasa Alsintan dan sekarang tidak berjalan, nah apa alasannya? Nanti di sini berbagai macam pilihan ya. Ada mulai dari kurang modal gitu ya. Jadi Alsintannya itu saja. Kemudian sulit dipasarkan, jadi tidak ada yang mau sewa. Ya. Atau lain halnya, misalnya pengelolaannya tidak baik gitu ya. Atau orang lain belum percayalah untuk nyewa di situ, bisa jadi. Ya. Di sini ada alasan utama, ada alasan selanjutnya, ada alasan lainnya. Jadi Misalnya silakan belum jika banyak dilakukan. alasan terkait ini. Oke, itu adalah usaha Alsintan. Sekarang kita bergeser dulu ya ke usaha simpan pinjam. Kita lanjut ke tadi ya, kelompok Bina Mulia. Mbak Citra, Ya, ya Pak. apakah kelompok Bina Mulia ini ada kegiatan simpan pinjam? Tidak ada Pak. Tidak ada. Iya Pak. Oke. Dari Jabal Nur, yang mana yang ada kegiatan simpan pinjam? Tidak ada semua Pak. Tidak ada semua. Iya Wah, Pak. nanti mudah-mudahan di akhir waktu kita bisa mendorong ya untuk Jabal Nur ini berkegiatan simpan pinjam. Mohon dibantu Pak Erwin gitu ya, bisa memberikan pencerahan bahwa pentingnya atau manfaat dari kegiatan simpan pinjam ini sebetulnya cukup bagus gitu ya. Nah, ini saya contohkan saja. Misalkan di Jabal Nur, kelompok Bina Mulia ini ya, ada kegiatan usaha simpan pinjam ya. Jadi apakah memiliki berarti ya begitu ya. Jika ya, sejak kapan? Umumnya di kita itu sejak tahun 2020. Karena memang kelompok simpan pinjam digerakkan di RITSI itu sejak pertengahan tahun 2020 ya. Apakah sudah berbadan hukum? Kalau sudah besar biasanya ada kelompok yang berinisiatif berkembang menjadi koperasi berbadan hukum gitu ya. Jika ya, ya, jika tidak, tidak. Tapi kebanyakan itu tidak. Silakan, mudah-mudahan di teman-teman banyak yang menjadi koperasi begitu ya. Kelompok petani mana? Petani mana yang bisa mendapatkan pelayanan simpan pinjam itu? Di sini ada 3 pilihan. Apakah anggota saja yang bisa melakukan simpan pinjam di kelompok? Atau boleh ada orang lain yang simpan pinjam? Oke. Kalau hanya lingkup kelompok, berarti di dalam Poktan. Kalau di luar itu, silakan. Apakah masih dalam satu desa atau sudah di luar kecamatan? Biasanya yang jangkauannya lebih besar, dia umumnya sudah berorientasi ke koperasi begitu ya. Misalkan sini saya contohkan oke lah di dalam Poktan saja begitu ya, anggota Poktan saja yang simpan pinjam. Apakah melakukan pencatatan usaha? Nah, ini. Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Seharusnya ya gitu ya. Karena pencatatan usaha ini penting. Ini kalau ada pencatatannya, mohon dipoto untuk menjadi eviden melengkapi laporan ini. Kemudian, apakah simpan pinjam itu masih berlanjut saat ini? Ya, begitu ya. Atau bahkan tidak. Gitu ya. Di beberapa kelompok, kita menemukan kasus dia tidak berlanjut. Karena waktu itu dia menyimpan untuk Alsintan, ya kontribusi 30%. Setelah Alsintannya cair, simpan pinjamnya berhenti. Ada seperti itu. Ada yang masih berlanjut, gitu ya. Itu bagus, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika masih berjalan, berapa jumlah nasabah yang mempunyai simpanan? Jadi berapa anggota yang menyimpan di simpanan kelompok ini? Misal tadi Bina Mulia itu ada anggotanya 25, belum semuanya berpartisipasi, baru 20 misalkan begitu ya. Berapa saldo yang terkumpul sekarang ini? Oh, sisa uang di tabungan tinggal 1 juta misalkan ya. Dulu pernah mencapai 20 juta saat Cintan, tapi sekarang
saldo tinggal 1 juta, misalkan seperti itu ya. Berapa nasabah yang memiliki pinjaman di sini di kelompok? Misalkan di Bina Mulia ini ada 5 orang yang sedang aktif meminjam gitu dari kelompok. Ya, 5 orang. Berapa total pinjamannya dari 5 orang tersebut? Oh, ada saldo pinjaman yang belum terbayar. Ya, di berapa total saldo pinjaman? Nah, yang belum terbayar totalnya semua misalkan 50.000. Tulis 50.000. Oke. Nah, itu kita memotret kegiatan usaha simpan pinjam yang ada di kelompok. Jika tidak berjalan, nah ini pertanyaan berikutnya. Jika tidak berjalan, kalau tadi kan masih berjalan. Kalau jika tidak berjalan, apa alasannya? Alasannya masih belum baik dalam pengelolaan, bisa jadi. Kurang kepercayaan dari anggota, bisa jadi. Jadi setelah berjalan, anggota nggak percaya nih, karena banyak pencatatan yang miss, yang salah. Akhirnya bubar. Ya. Kalau kasus Jabal Nur mungkin belum pede untuk melakukan simpan pinjam. Jadi memang bukan usahanya tidak berjalan, tapi memang belum dilakukan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan di sisa waktu ini. Oke, ini contoh pengisian untuk perkembangan simpan pinjam yang ada di kelompok. Ya, saya rasa teman-teman fasilitator desa sudah punya catatan terkait ini semua. Tinggal nanti catatan itu dicek ke dalam form ini, disesuaikan yang tepat isiannya. Ada kasus lain, ya, kelompok itu ya memiliki usaha bersama itu di luar Alsintan ataupun simpan pinjam. Nah, ini saya contohkan misalkan di Budi Mulya, kelompok yang KWT ini punya kegiatan lain. Mereka punya kegiatan kolam ikan lele, budidaya kolam terpal, misalkan gitu ya. Budidaya ikan lele kolam terpal. Jadi setelah asik berkegiatan kelompok, udah ada simpan pinjamnya, arisan, segala macam, pertemuan lancar, inisiatiflah membentuk usaha bersama kolam ikan lele, kolam terpal. Di sini apakah memiliki usaha bersama? Iya, gitu ya. Sejak tahun berapa? Misalkan usaha lelenya sudah dimulai sejak tahun 2022. Apa jenis usahanya? Kalau tadi budidaya lele termasuk ke dalam produksi, ya. Beda dengan membuat keripik pisang. Kalau membuat keripik pisang, ini masuk dalam pengolahan. Kalau produksi itu hasilnya segar, bahan segar ya. Kalau pengolahan, hasil pertanian yang sudah diolah. Buat keripik pisang itu masuk dalam pengolahan. Buat pupuk itu masuk dalam pengolahan. Buat apa? Misalkan kue itu masuk dalam pengolahan. Atau pemasaran adalah satu lagi. Kalau pemasaran itu misalkan membeli saprotan ya dari pabrik, kemudian buka usaha toko saprotan kelompok ya. Jadi dia menjual ke anggota, menjual juga ke luar kelompok. Hasilnya masuk ke dalam kas kelompok ya. Itu nanti masuk ke pemasaran ya. Jika ya subsektornya, tadi kalau kita isi di sini ya, usahanya adalah budidaya ya, budidaya lele kolam terpal. Oke. Tadi jenisnya berarti adalah produksi. Kemudian dia jenis subsektornya di sini ada pilihannya. Tanaman pangan, horti, perkebunan, peternakan, perikanan atau saprotan. Nah, budidaya lele ini termasuk perikanan darat, kita masukkan ke dalam perikanan. Apakah Poktan memiliki izin usaha dari dinas setempat? Pertanyaan berikutnya. Umumnya
paling mudah itu adalah surat keterangan usaha dari desa, ya. Kalau sudah buat itu kita ya, kalau tidak silakan tidak. Ini saya contohkan ya, memiliki surat keterangan dari kantor desa. Nah, di sini ada pilihannya, ya. Kantor desa, kecamatan, dinas pertanian, koperasi, Desperindak atau lainnya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan yang ada di lapangan, ya. Jika menjawab lainnya, tadi ada pilihan lainnya, itu kita sebutkan. Misalkan lainnya itu berasal dari kredit union. Jadi koperasi memberikan modal usaha untuk dibangun usaha, tapi nanti mengeluarkan surat. Surat keterangan bahwa kelompok ini binaan koperasi membentuk usaha apa. Itu boleh dijadikan surat keterangan, ya. Tapi di sini saya contohkan yang mudah adalah surat keterangan usaha dari kantor desa. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika sudah punya usaha bersama ada izin lingkungan, ya? Umumnya kalau Poktan saya rasa tidak mempunyai izin lingkungan. Tapi lihat bagaimana di lapangan nanti. Ya, kalau tidak kita tulis tidak. Apakah usaha bersama masih berjalan? Masih, sekarang masih budidaya lele. Bahkan yang awalnya 2 kolam terpal sekarang jadi 3. Ya. Oke ya. Jika ya, apakah ada pencatatan usahanya? Modalnya berapa? Biayanya? Penjualannya berapa? Biasanya umumnya seperti itu. Profitnya berapa gitu ya. Oke ya. Kalau ada pencatatan, mohon dibantu dipoto. Buku kasnya, buku pencatatannya. Ini melengkapi laporan. Kemudian jika sudah berjalan, berapa omsetnya per tahun? Misalkan omsetnya per tahun, lele panen 1 kali setahun misalkan, atau 2 kali, ya, dengan total bisa memperoleh 4 juta rupiah, ya. Misalkan seperti itu. Berapa pendapatan bersih per tahunnya? Dikurang biaya-biaya sekian, dapatlah sekitar 2.750.000 misalkan begitu ya. Nah, ini teman-teman boleh jadi pencatatan usahanya tidak ada gitu ya, karena ada kelalaian dalam mencatat gitu ya. Jika pencatatannya tidak ada, omset dan pendapatan bersih ini bisa diperkirakan tanpa melihat pencatatan gitu ya. Bisa diperkirakan. Atau posisinya beda. Dia punya pencatatan, tapi pencatatannya entah di mana ditaruhnya. Nah, nanti omset dan pendapatan bersih juga berdasarkan sepengetahuan saja untuk mempermudah begitu ya. Jika usaha masih berjalan, ke wilayah mana saja pemasarannya? Tadi untuk lele rupanya di sini ibu-ibu Budi Mulia memasukkan ke warung-warung pecel lele begitu ya di dalam desa. Ini bisa masuk ke dalam desa. Oke. Jika tidak berjalan, nah kalau tadi usahanya jika berjalan seperti apa jangkauannya, profitnya seperti apa. Jika tidak berjalan, apa alasannya? Jadi form ini kita mau melaporkan ya perkembangan keberlanjutan kelompok dari segi usaha mereka, begitu ya. Baik itu dari segi usaha simpan pinjam, usaha simpan, atau usaha selain itu, usaha bersamanya, begitu ya. Sampai di sini, Mbak Citra dan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ini Pak, untuk pencatatannya berarti mulai dari tahun 2019 ya? Pencatatan ya, pencatatan usaha. Baik. Iya. Jadi pencatatan usaha ini, pertanyaannya, apakah ada pencatatan begitu ya? Di sini kita tidak melihat
dari mulai kapan atau per tahunnya, tidak. Kita tidak melihat. Mungkin dulu boleh jadi dia tidak ada catatannya, tapi sekarang dia melakukan pencatatan. Kita jawab ya, begitu ya. Kalau dari dulu sampai sekarang belum pernah sekali melakukan pencatatan, kita bilang tidak. Begitu ya. Bisa dipahami? Kalau untuk yang simpan pinjam Pak sama alsit, Nah, kalau simpan pinjam, pencatatan kita lihat ada atau tidaknya, kemudian dilihat dari saldo terakhir kalau simpan pinjam, ya. Saldo terakhirnya berapa? Itu saja. Kalau Alsintan juga begitu, ada atau tidak pencatatannya. Ya, tidak dilihat per tahunnya berapa, ada catatannya atau tidak, tapi secara keseluruhan apakah dia punya pencatatan atau tidak. Bisa dipahami? ya Pak. Baik. Siap. Kalau untuk omset nanti kita bicara per tahun, ya. Per tahun. Rata-rata per tahun, ya. Jadi bukan tahun 2019 berapa, 2020 berapa, tapi dari kesekian itu, misalkan omsetnya rata-rata per tahun 200.000, misalkan, seperti itu. Artinya per tahun itu dia dapat 200.000. Oke? Sudah bisa dimengerti? Siap Pak. Dari yang lain, ada yang mau bertanya? Dari Pak Erwin barangkali, Pak? Oke, saya rasa ini sebetulnya cukup mudah ya. Jadi memang tidak akan banyak pertanyaan di sini. Ini cukup mudah. Ini melaporkan perkembangan yang memang sehari-hari menjadi bagian dari laporan FD. Kalau saya lihat seperti itu. Karena dulu FD ini secara rutin mengupdate capaian simpan pinjam, kemudian perkembangan kelompok seperti apa. Oke, kita lanjut ke form berikutnya. Oke. Baik, saya lanjut ke form. Kita ada 3 form lagi ya, Bapak Ibu ya. Sudah bisa dilihat apa yang saya share? Sudah ya? Oke. Coba biar lebih mudah kita sambil exercise saja ya. FD Kolaka, tadi Kolaka Utara ya, Jabal Nur ya. Dari Kolaka, di sini siapa saja yang hadir? Saya hadir Pak, hadir saya. Hadir Pak, saya Pak. Siap, siap Pak Amir. Terima kasih. Teman-teman yang lain, kayaknya ada daerah yang tidak bagus mungkin jaringan atau ada yang belum Siap. masuk. Mereka konfirmasi katanya jaringannya tidak bagus. Jadi ya, Oke. saya wakilkan saja Pak. Yang Siapa hadir. teman FD yang hadir sekarang sini Pak? Kalau sini ada Eva Rahabite, ada Husna, Elivia, siapa ini? Oke. Banyak Boleh sih kita juga Pak. undang satu saja, siapa yang bisa menjadi, nanti akan kita Omang ada. coba kasus form ini. Ya boleh Pak, siapa saja Bapak pilih di situ bisa semua. Oke. Ada saran dari Bang Amir? Saya sarankan semua saja bisa Pak, bisa semua di mereka itu Pak. Satu saja Bang Amir. Bapak saja yang pilih. Saya aja yang pilih Siapa ya. ya yang paling atas saja siapa ini? Eva ini paling atas ini. Tahu bisa. Oke, Dia ini Mbak FD baru Pak, dia ini FD baru. FD baru. Iya Mantap Pak. ini, Mbak Eva Dilasanti, betul? Iya ya ya boleh. Halo Mbak Eva, apa Iya, terdengar suara iya saya? Pak. Iya Pak. Iya, terima kasih. Eva bertugas di desa apa? Di Rahabite Pak. Desa Rahabite. Rahabite. Kita akan mencoba form ya. Ini adalah form pemanfaat tidak langsung untuk
program RITSI. Jadi pemanfaat tidak langsung ini adalah hasil berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan kelompok RITSI, atau orang-orang yang memanfaatkan tadi simpan pinjam yang ada di kelompok, atau menyewa alsintan yang ada di kelompok. Nah, ini kita contohkan, Eva ya, dari Desa Rahabite. Nah, berarti provinsinya nanti silakan diisi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, kabupatennya Kolaka. Oke. Kecamatannya apa? Kecamatan Tuari, Pak. Kecamatan Toari. Tuari, iya. Oke, Kecamatan Toari, saya pernah ke kantor BPP-nya. Oke, Desa Rahabite ya. Desa Rahabite. Mana Rahabite? Ah, ketemu. Desa Rahabite. Ah, pertama, Kolaka ya, ini Kolaka sama mana? Waduh. ya Kolaka betul, dong. ini Kolaka. Dan Kolaka Sorry, Utara. sorry. Desa Rahabite. Mbak Eva, contoh salah satu poktan di Rahabite apa namanya? KWT Naga, Pak. KWT Naga. Iya. Oke. KWT Naga. Oke. KWT Naga jenis komoditasnya lahan pekarangan atau hortikultura? Pekarangan, Pak. Pekarangan. Baik. Nah, kita akan melihat apakah KWT Naga ini berbagi pengetahuan kepada orang lain di luar Poktan atau memberikan jasa-jasa yang diakses seperti simpan pinjam dan alsintan. Di sini ada pertanyaan, apakah kelompok berbagi pengetahuan dan atau layanan? Layanan yang dimaksud tadi simpan pinjam yang ada di kelompok, alsintan yang ada di kelompok, atau usaha bersama yang ada di kelompok. Misalkan KWT Naga berbagi pengetahuan sekolah lapang. Ini berarti sudah berbagi pengetahuan, ya. Ya, begitu. KWT Naga ada berapa anggota Poktannya? 25, Pak. 25. Iya. Selain itu, di luar itu ada 25? Dari 25? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Nah, di sini kita ada pertanyaan, apakah ada Poktan yang tidak terdaftar di RITSI menerima manfaat? Nah, ini contohnya begini kasusnya. Misalkan KWT Naga itu jumlah yang terdaftar di RITSI 25. Tapi sebetulnya di lapangan KWT Naga mempunyai anggota 30. Dan 5 yang lain itu termasuk menerima manfaat. Dia menggunakan alsintan yang ada di KWT Naga, dia juga ikut simpan pinjam misalkan, atau dia berbagi pengetahuan terkait sekolah apa. Jika ya, kasusnya seperti itu, maka ini dijawab ya. Jika tidak, karena tidak ada orang atau memang tidak ada berbagi seperti itu, kita menjawab tidak. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya atau data yang kita kumpulkan, ada tidak kelompok lain ya yang menerima manfaat dari KWT Naga? Tidak ada, Pak. Contoh. Nah, tidak ada kalau gitu ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana jika ada. Contohnya begini. Ada nama Poktan di luar kelompok Naga, misalkan nama Maju Bersama, begitu ya. Ada Maju Bersama ini adalah kelompok yang pernah berbagi pengetahuan dengan kelompok KWT Naga. Ya, kelompok misalkan jika begitu dia di sini kita isi. Dia ada transfer ilmu sekolah lapang. Ya, di luar itu tidak ada gitu ya, misalkan gitu ya. Maju Bersama berbagi pengetahuan ilmu sekolah lapang dengan KWT Naga. Kegiatan melalui kegiatan apa? Oh, melalui kegiatan pertemuan misalnya. Nah, tulis atau melalui kegiatan arisan atau apa saja, silakan. Arisan juga pertemuan. Kalau mau ditulis arisan silakan.
Mau ditulis pertemuan, rapat, silakan. Praktek di lapangan, silakan. Ya. Adakah sumber dana? Misalkan di dalam pertemuan itu ada konsumsi yang disediakan, kopi-kopi, minuman, makanan ringan, dan lainnya gitu ya. Dengan sumber dana yang dibiayakan oleh salah satu kelompok gitu ya. Nah, itu kita tulis dari dana Poktan ya. Berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya yang dihabiskan untuk konsumsi misalkan tidak banyak, Rp50.000 gitu ya. Apa jenis komoditas dari kelompok non-RISI tadi, yaitu kelompok maju bersama itu ya. Misalkan dia kelompoknya adalah horti sayur. Kalau tadi KWT Naga adalah pekarangan, ini yang berbagi pengetahuan adalah maju bersama, komoditasnya horti sayur. Apakah jenis komoditasnya sama atau tidak? Jenis komoditasnya berarti berbeda ya dengan kelompok RISI, KWT Naga tadi. Apakah nama desa Poktan non-RISI tersebut, gitu, misalkan dari desa yang sama, yaitu desa Rahabite, ya, dari desa Rahabite, kita tulis desa Rahabite. Karena bisa jadi kelompoknya dari desa yang berbeda. Ya. Kalau dia sama, kita tulis sama, nama desanya jangan lupa ditulis. Ya. Berapa jumlah anggota kelompoknya yang ikut berbagi pengetahuan tadi? Misalkan di Maju Bersama ini ya, dia punya anggota 20, tapi sebetulnya yang ikut berbagi pengetahuan itu hanya 15. 10 perempuan dan 5 orang laki-laki gitu ya. Nah, ini kita tulis di sini. Jadi di sini kita mau mencari apakah ada penerima manfaat di luar Poktan RISI yang memang mengakses intervensi-intervensi RISI, baik dari segi pengetahuan tadi ya, atau dari segi kegiatan simpan pinjam, atau dari segi asintan ya. Oke. Nah, ini saya contohkan sedikit lagi. Misalkan selain Maju Bersama, ada kelompok lain. Kita tulis lagi. Semakin banyak yang mengakses, artinya program RISI semakin luas dampaknya. Ya. Contohnya selain Maju Bersama, ada KWT juga yang mengakses. KWT Belimbing misalkan. Tadi KWT Naga, nah ini KWT Belimbing. KWT Belimbing, dia mengaksesnya adalah kegiatan asintan misalkan gitu ya. Jadi dia selain berbagi pengetahuan, dia juga menyewa asintan dari KWT Naga gitu ya. Nah, untuk kegiatan lainnya tidak gitu ya misalnya. Nah, ini apa? Melalui apa dia mengakses? Oh, ada pertemuan, ada transaksi sewa menyewa. Nah, kita tulis saja. Ada pertemuan latihan misalnya ya, latihan dan sewa asintan misalnya. Ada juga dana yang dikeluarkan gitu ya dari Poktan itu sendiri untuk snack-snack tadi ya, misalnya sama lah 50.000. Nah, KWT ini kebetulan komoditasnya sama, yaitu adalah lahan pekarangan. Ya. Berarti dia memiliki komoditas yang sama. Tapi desanya berbeda. Desanya berbeda. Dia berasal dari desa tetangga. Kita sebutkan desa tetangganya itu apa? Gitu ya. Misalkan kita contohkan desa Laungge misalnya gitu ya. Apakah desa itu sama? Ini desanya jelas berbeda dengan Rahabite. Tidak. Kemudian berapa jumlah KWT Belimbing ini?
yang ikut tadi kegiatan bersama KWT Naga. Rupanya semua anggotanya ikut. Ada 25 perempuan, gitu ya. Nah, ini 25. Nah, jadi dengan form ini, teman-teman, kita mau menyampaikan sebetulnya bahwa ada pemanfaat di luar RITSI sejumlah orang. Nah, di sini kalau kita hitung ada 30 orang, ya 40 orang gitu ya, yang memanfaatkan tadi dari segi berbagi ilmu atau dari layanan Asintan yang dibangun oleh kelompok naga. Berasal dari desa di luar ya, di luar. Tadi ada dari luar desa satu kelompok, ada masih dalam satu desa satu kelompok. Nah, dengan form ini kita mau menyampaikan capaian dampak program RITSI. Di form ini adakah pertanyaan dari teman-teman? Khususnya dari Mbak Eva dulu, bagaimana? Tidak ada, Pak. Atau dari Bang Amir? Silakan. Tidak Pak, aman Pak. Aman ya? Ya Pak. Kan ini Pak, kalau tidak ada berarti tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu otomatis tidak ada kan Pak? Kalau memang tidak ada Betul. kegiatan yang kerjasama tadi yang dari awal. Ini kan Betul, umpamanya Pak. kalau ada kan Pak ya, ya. Kalau ada. Ini Iya kalau Pak. tidak ada, waduh, dampaknya ternyata tidak luas begitu ya. Dampaknya tidak luas. Iya Pak. Justru kita berharap hal itu ada. Karena umumnya Ya, siap. di kelompok tani berbagi pengetahuan itu saya rasa menjadi sifat yang umum ya. Mudah-mudahan itu Ya, terjadi ya. gitu ya. Nah, terkait database ini karena ini sifatnya database, misalkan dia sudah terisi di 2 row ini. Mohon untuk row yang sebelumnya dari mulai provinsi sampai pertanyaan ini ya sebelum pertanyaan kelompok itu di copy paste ke bawahnya seperti itu ya. Karena ini untuk sistem database saja ya. Agar dia mudah dibaca di sistem. Oke. Nah, nanti setelah itu di sini ada nama file ya. Jangan lupa nama filenya diganti. Ini Kabupaten Kolaka, desanya Rahabite. Ya. Kemudian ini ada kode Poktan. Kode Poktannya diisi. Kode KWT Naga ini kode Poktannya apa? Nanti ada daftar Poktannya ya yang kita berikan. Misalkan kode Poktannya 126 ya nanti. Nah, terus Bapak Ibu di sini ada judul worksheet ya. Ini jangan diganti. Ini biarkan ya. Karena ini menyangkut sistem. Kalau diubah-ubah dia akan merusak sistem Excel yang berjalan secara otomatis di sistem penyimpanan, gitu ya. Begitu juga kolom-kolom yang ada di worksheet ini. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan ada yang diubah, begitu ya. Biasanya teman-teman gitu ingin memberi informasi lebih, gitu ya. Nah, di sini kita harap informasi lebih itu jangan di dalam file. Silahkan dibuka di WA masing-masing dengan PIC. Jadi PIC kabupaten nanti yang akan mengumpulkan informasi-informasi yang lebih tersebut, gitu ya. Jangan dimasukkan dengan memberikan kolom keterangan misalkan di sebelahnya atau di tengah-tengahnya, gitu ya. Supaya kami lebih mengerti gitu maksudnya kan. Tapi itu tidak perlu, gitu ya. Oke. Jadi kalau ada tambahan silakan diberikan ke PIC masing-masing. Oke. Sampai sini kita anggap sudah mengerti ya. Aman tadi kata Pak Amir. Saya stop. Kita masih ada 2 form. Kita akan percepat begitu ya. Oke.
Pak Amir masih di tempat? Iya Pak, siap Pak, masih ada Pak. Baik. Kalau tadi kita mau melihat dampak, Cuma saya agak di perjalanan Pak, di mobil, tapi masih bisa Pak. oke, tidak apa-apa. Kalau tadi kita melihat dampak dari segi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Nah, sekarang kita melihat dampak dari segi kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh. Penyuluh bisa jadi dia melakukan penyuluhan di luar kelompok RITSI yang di situ dia berbagi ilmu terkait RITSI, ya. Nah, ini kita contohkan sekaligus ya. Nanti fasilitator desa silakan berdiskusi dengan penyuluh di desa masing-masing, ya. Nah, pertama, nah ini saya contohkan Bang Amir lah sebagai penyuluhnya. Nanti saya akan bertanya begini, Pak Amir gitu ya. Nah, Pak Amiruddin ya, Pak, siap. Amiruddin ya. Nanti saya isi NIK-nya sampai 16 gitu ya. Oke, jangan lupa diberi tanda petik. Nah, jenis kelamin laki-laki ya, usia misalkan usia 38 begitu ya. Provinsi penugasan Bang Amir, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, ya, kecamatannya apa? Salah satu kecamatan di Kolaka, Bang Amir? Apa ya? Polinggona. Polinggona misalkan, Polinggona ya, Polinggona. Salah satu desanya P. apa? Lamondape. Lamondape, oke. Ya, Misalkan Bang Amir bertugas menyuluh di Lamondape, Kecamatan Polinggona. Silakan berdiskusi dengan FD. Jadi FD bertanya nanti, apakah Bang Amir sebagai penyuluh melakukan transfer berbagi pengetahuan keluar kelompok RITSI, baik itu dari sekolah lapang atau literasi keuangan, gitu ya. Jika ya, nanti di sini yang mana? Apakah sekolah lapang ya, gitu ya, atau berbagi pengetahuan ya, gitu ya. Ya, jika ya, apa? Melalui apa? Misalkan melalui pertemuan dengan kelompok lain di lahan, ya, pertemuan. Oke. Nah, adakah sumber dana? Sama seperti tadi. Oh, ada kopi-kopi dan snack, ada sumber dananya. Dananya dari mana? Dari PPL itu sendiri, dari penyuluh sumber swadaya masyarakat, gitu ya. Berapa? Misalkan 100.000. Ya. Oke. Nah, nanti ditanya, apakah ada kelompok yang tidak terdaftar di RITSI menerima manfaat, gitu ya. Misalkan aslinya di desa itu ada 7 kelompok, masing-masing anggotanya sebetulnya 40. Tapi yang terdaftar 25. Jadi ada 15 yang tidak terdaftar, tapi tetap penyuluhnya berbagi pengetahuan sekolah lapang, pengelolaan keuangan dengan mereka semua. Kita isi ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada nggak kelompok non-RITSI yang mendapatkan manfaat dari tadi aktivitas penyuluh? Misalkan Bang Amir memberikan penyuluhan terhadap 5 kelompok lain di desa Lamondape. Kita tulis saja. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Apa saja jenis kelompoknya dari 5 itu tiap-tiap. Ya. Ada yang kakao, misalkan. Ada yang perkebunan lainnya. Ada yang jagung. Ya. Nah, ini kita lengkapi dengan komoditasnya. Apakah jenis komoditasnya sama dengan komoditas Poktan RITSI? Nah, misalkan dari 7 Poktan yang ada di Lamondape, ada kakao, ada perkebunan lainnya, ada jagung. Artinya kelompok ini memiliki karakteristik komoditas yang sama dengan kelompok komoditas RITSI tadi.
Sama dia, karena di Lamondape ada kakao. Di Lamondape juga ada perkebunan lainnya. Di Lamondape, di Ritsi juga ada jagung misalnya. Berarti ya. Kalau ternyata tidak ada jagung, kelompok Ritsinya, nah ini berarti tidak. Dia tidak sama karakternya dengan kelompok yang ada di Ritsi. Ya. Kemudian nama desa, karena tadi berasal dari Lamondape semua, kita tulis Lamondape. Tulis Lamondape semuanya. Desanya sama gitu ya. Oke. Berapa jumlah kelompok anggotanya gitu ya? Oh, rupanya dari masing-masing 5 kelompok ini bervariasi. Ada yang 25, ada yang 30. Misalkan yang ini 25 laki-laki semua. Yang ini 30 anggotanya ya. Yang perkebunan lainnya ada 35 misalkan laki-laki semua. Jagung 25 gitu ya, misalkan 30. Nah, ini nanti jumlahnya kita tulis atau kita jumlahkan ya. Ini itu lebih bagus. Jadi tidak ada kesalahan. Oke. Nah, selain kelompok yang ada di Lamondape ini adakah kelompok lain? Gitu misalkan. Misalnya Bang Amir rupanya selain memegang Lamondape, megang desa lain, menyuluhkan ke desa lain. Taruhlah di sini Desa Ragunan misalkan begitu ya. Ada berapa kelompok? Rupanya di desa itu, di Desa Ragunan ada 10 kelompok bahkan gitu ya. Misalnya kita berinisial A, B, C, D, E, F, G. Ya, misalkan dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ada 10 seperti ini ya. Ada 10 kelompok. Apa komoditasnya? Jadi diisi lagi. Komoditasnya rupanya di sana sayur semua misalkan. Apakah ini kelompok jenis komoditasnya sama dengan komoditas Oktan Ritsi? Rupanya di Lamondape kelompok Ritsinya tidak ada horti sayur. Berarti ini tidak sama gitu ya. Tidak sama semua. Desanya tadi, desanya Ragunan ya. Kita isi Ragunan. Nah, berarti dia tidak sama desanya dengan desa Lamondape. Nah, ini berarti kita isi tidak. Oke. Berapa orang? Ya. Berapa orang? Oh, rupanya variasi. Ya. Ada yang 30, ada yang 25. Tapi semuanya rata-rata adalah perempuan. Nah, ini 30, kita isi 25. Begitu ya. Oke. Nah, ini ada yang sedikit terlewat ya. Misalkan di sini mereka adalah kelompok yang menerima manfaat dari sekolah lapang gitu ya. Jadi kalau tadi 5 kelompok yang ada di Lamondape, dia sekolah lapang dan pengelolaan ya. Nah, ini misalkan sama ya. Ya. Nah, yang kedua, yang 10 tadi di Desa Ragunan, mereka memperoleh dari tadi berbagai pengetahuan saja, ya, dengan pertemuan, tapi tidak ada mengeluarkan biaya misalkan gitu ya. Nah, itu kita kosongkan. Ya. Ini sama, semuanya dapat dari pertemuan. Oke, nah, artinya di sini kita mau melaporkan dari kegiatan penyuluh, ya, ada anggota kelompok atau kelompok lain di luar Ritsi yang memang mendapatkan manfaat dari
kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh. Kalau di sini kita bisa melaporkan, berarti ada 430 orang ya yang menerima manfaat dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bang Amiruddin. Ya. Nah, ini kita bisa melihat kelompok apa saja, dari desa mana saja, komoditasnya sama atau tidak, desanya sama atau tidak, gitu ya. Kemudian rupanya di sini juga kita melaporkan adanya kontribusi sukarela dari masyarakat dalam kegiatan berbagi tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu semua terisi, jangan lupa karena ini database, ya, kita lengkapi ini, Bapak Ibu, sesuai dengan isian sampai raw terisi. Oke. Oke. Kurang lebih ini sama ya dengan tadi Poktan, tapi ini dari kegiatan yang dilakukan PPL. Jadi FD nanti silakan berdiskusi dengan PPL-nya. Apakah PPL ini memang berbagi pengetahuan kepada orang lain di luar kelompok Rinci. Di form ini adakah yang mau ditanyakan Bang Amir atau teman-teman fasilitator desa? Kalau saya aman, Pak. Aman. Baik. Ya, Berarti ini insya Allah bisa dimengerti teman-teman. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, bisa langsung tanya ke Bang Amir. Karena memang ini mudah, ya, dan akan lebih mudah lagi ketika dipraktekkan di lapangan. Karena teman-teman dengan penyuluh tentunya sudah tahu seberapa jangkauan dari penerima manfaat atau berbagi pengetahuan yang sudah dilakukan di lapangan, begitu ya. Oke, kita masih ada satu form lagi. Saya akan buka, gitu ya. Kita stop dulu yang ini. Satu form lagi adalah kita mau melaporkan penerima di luar kelompok, dan saya rasa ini penerima yang paling akan banyak kita peroleh, yaitu kelompok yang menggunakan infrastruktur yang dibangun di desa. Oke. Siap. Pak Erwin di Kolaka masih monitor? Kolaka Utara ya, Pak Erwin, Bang Erwin? Harusnya monitor ini Erwin. Mana ini Erwin? Oke. Teman-teman di Kolaka Utara, ini saya lihat banyak nama. Boleh saya mungkin ada di sini. FD Kolaka Utara yang bernama Ali. Pak Ali atau Bang Ali bisa bersuara? Bang Ali monitor? Ada Jerwin ke sana. Anak ada jamnya. Pak Erwin, mana FD-mu? Coba arahkan FD-mu itu. Baik. Coba di sini masih banyak yang lain, saya lihat di sini. Pak, terganggu sinyal kayaknya itu, Pak. Oke, terganggu sinyal ya, Pak Erwin ya. Baik. Ya, tidak. Pak Erwin, izin Pak Erwin. Pak Erwin terganggu sinyal? Aman, Pak, aman sinyal, Pak. Aman ya. Sudah Oke. Erwin saja. Baik, kita coba contohkan Pak Erwin sebagai fasilitator desa, misalkan begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bang Amir, sholat yang mau sholat, silakan sholat dulu, begitu ya. Nanti bisa berbagi pengetahuan dengan yang lain yang masih mengikuti. Nah, ini kita contohkan penerima manfaat dari infrastruktur sederhana yang dibangun di daerah. Erwin, sudah bisa dilihat form yang saya share di ini? Ya, sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini saya akan beri contoh. Ya. Saya akan beri contoh di sini. Saya hapus dulu yang ada di sini. Di Kolaka Utara, apakah semua desa sudah ada infra, Bang Erwin? Belum, Pak, belum. Kenapa kata balen mukanya Erwin?
Oke, sudah begitu. Belum? Mungkin situasi sedang tidak kondusif ini ya. Baik, Pak Erwin, bisa dimonitor? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Erwin. Nah, tadi pertanyaan saya, apakah di Kolaka Utara semua infrastruktur sudah terrealisasi di semua desa? Sudah, Pak. Suaranya agak kecil ya, Bang Erwin ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, baik. Oke, kita ambil contoh salah satu desa gitu ya. Ini sebentar. Berarti ini nanti kita isi ya. Satu FD mengisi satu. Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara, ya. Salah satu kecamatan Pak Erwin di Kolaka Utara. Katoi. Oke. Katoi ya. Iya, Katoi, Pak. Desanya apa Pak Erwin? Desa Katoi juga, Pak. Desanya juga Katoi ya. Iya. Siap. Apa infra yang dibangun di Katoi? Katoi? Di Katoi itu Bapak Ibu silakan diminum kopinya yang sudah diseduh ya. Pak Tarsid itu jangan lupa diminum kopinya. Bagaimana, Bang Erwin? Apa yang dibangun di Katoi? Atau ada yang bisa membantu dari FD Katoi atau dari DPMO? Satu Pak infra kalau Katoi. Infra apa? Jalan Pak, jalan usaha Jalan. tani. Ah, ini mantap. Jalan apa, Bu? Jalan apa? Jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Baik. Ya, Makasih Bu Nani. ya. Nah, ini jalan usaha tani. Berarti kategorinya kalau kita cek di sini masuk ke dalam kategori jalan usaha tani. Karena di tempat lain ada juga yang menyebutnya jalan kantong produksi, ada jalan rabat beton, ada jalan kantong usaha tani, macam-macam. Tapi dia kategorinya jalan usaha tani, begitu ya. Nah, ini untuk irigasi nanti ada pertanyaan tambahan. Berapa luas area yang terlayani? Ya, kalau untuk jalan tidak. Nah, sekarang kita cek. Dari Poktan yang ada di Desa Katoi, ya, itu ada 7 ya, Bang Erwin ya. Halo Bang Erwin? Iya, Pak. Ada 7 ya? Ada 7, Pak. Nah, ada 7. Misalkan ini, Bang Erwin ingat desa di Katoi apa saja kelompoknya? Oke. Nah, ini kita contohkan aja, ada yang Ritsi ada 7 ya. Iya, satu Azam-Zam. Sam-sam. Zam-Zam, Sebut nih cepat. Azam-Zam. apalagi Pak? Lupa mah Pak, saya kalau Dipakai ini. Pak Katoi. Pak Erwin, ini mana FD-nya Kak? FD Katoi. Atau begini saja Pak. Ini saya contohkan saja ya Pak Tarsid, Pak Erwin ya. Biar kita percepat proses. Biasa ulang-ulang jadi Ini ada 7 misalkan ya. Dari Poktan Ritsi. Iya. Ketujuh-ketujuhnya adalah Poktan Ritsi. Gitu ya. Jadi, dia termasuk Poktan Ritsi. Ketujuh-tujuhnya memanfaatkan jalan usaha tani tadi. Kalau ada yang tidak memanfaatkan, jangan ditulis di sini. Di sini yang kita tulis adalah yang memanfaatkan. Nah, komoditasnya misalkan tadi ketujuh-tujuhnya sama, komoditas kakao. Misalkan seperti itu ya. Nah, nama desanya jelas adalah Desa Katoi. Ya. Oke. Apakah sama dengan infra yang dibangun? Iya, sama. Karena memang dia Desa Katoi, infranya juga dibangun di Katoi.
Ya. Berapa jumlah anggota yang memanfaatkan? Bisa jadi salah satu poktan atau lebih, tidak semua anggotanya melewati jalan usaha tani itu. Karena memang ada yang lahannya jauh, tapi masih dalam satu kelompok. Gitu ya. Di sini misalkan ada dari 7 desa, ada 6 yang semua menggunakan. Gitu ya. Ada 6 yang semua menggunakan, semua terdiri dari 25 orang. Gitu ya. Ada satu lagi yang memang yang menggunakan hanya sebagian, dari 25 anggota hanya 10. Nah, kita tulis 10 di sini. Nanti totalnya kalau kita lihat ya, kalau dia ada perempuan gitu ya, atau kita contoh kita beri variasi di sini ya biar ada perempuannya. Di sini 20, ini perempuannya 5 gitu ya. Kita peroleh seperti itu. Nah, kemudian kita cek apakah ada poktan lain ya. Nah, ini silakan bertanya dengan penyuluh, bertanya dengan kelompok di sana, bertanya dengan desa. Rupanya dari informasi dari penyuluh atau dari lapangan yang teman-teman FD dapat, jalan usaha tani tersebut digunakan juga dengan kelompok lain. Ada 10 kelompok lain di luar RITSI yang memang selalu melintasi, gitu ya, selalu melintasi. Di luar RITSI ini, misalnya ada kelompok non-reaksi. Ini saya tidak sebutkan namanya, nanti disebutkan namanya secara detail di lapangan, ya. Ini saya contohkan saja. Ada 10 misalkan. Dia tidak termasuk ke dalam Poktan RITSI. Oke. Tidak. Sama kelompoknya kakao juga, begitu ya. Karena memang sentra kakao misalkan. Juga berasal dari desa Katoi, ya. Berarti desa yang sama dengan infra yang dibangun. Oke. Misalkan gini ya. Jumlah anggota yang menggunakan. Nah, ini variasi, gitu ya. Bisa jadi satu kelompok ada 5 orang, ada bahkan sampai 40 orang, gitu ya. Misalkan begitu ya. Karena jalannya tidak panjang, tapi strategis, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini 20, 26, gitu ya. 28, macam-macam. Nah, ini saya contohkan saja. Nah, ini misalkan seperti ini situasinya. Ya. Atau ada kelompok lagi. Nah, di luar RITSI juga. Di desa lain. Misalnya di situ ada 3 kelompok gitu ya. Berarti di sini ada tambahan non-RITSI, ada 3 kelompok lagi. Ya. Itu bukan desa RITSI. Dia dari komoditas yang berbeda misalkan ya. Komoditas jagung. Ya. Desa tetangga Katoi gitu ya. Misalnya desa Jalaja, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, desa Jalaja ini berarti bukan desa yang sama dengan infra yang dibangun. Karena infra itu adalah di desa Katoi. Ini berarti tidak. Berapa anggota kelompoknya? Misalkan memang tidak banyak. Hanya sedikit saja yang sering-sering lewat situ. Oke. Begitu. Nah, ini. Nah. Jadi, di form ini, Bapak Ibu semua, dari infra yang kita bangun, kita bisa melaporkan. Ternyata, infra yang di kelompok itu sebetulnya di desa Katoi cuma ada 175 orang. Ya. Tapi infra tersebut dibangun dan dimanfaatkan oleh 418 orang. Lebih dari 2 kali lipatnya ya, jumlah orang yang memanfaatkan. Karena tadi berasal dari kelompok di luar RITSI yang cukup banyak. Bahkan ada dari desa di luar Katoi gitu ya, di luar desa yang dibangun infra.
Nah, ini berarti kita bisa menyampaikan bahwa dampak infrastruktur itu bisa menambah efisiensi gitu ya kepada sekian ratus orang gitu ya. Kalau orang lewat jalan itu mendatangkan jalannya pasti berguna, bisa menjadi lebih cepat atau lebih gitu ya. Nah, kemudian setelah itu terisi, ada dua pertanyaan terakhir. Apakah infrastruktur yang di Desa Katoi itu sudah ada serah terimanya dari DPMO ke pemerintah desa? Sepengetahuan Bang Erwin, apakah infra jalan usaha tani yang di Katoi sudah diserah terimakan ke desa? Izin Pak, mewakili Bu Manajer, Yap. infrastruktur untuk Kolaka Utara itu untuk 18 desa itu sudah semua Pak. Mantap sekali. Artinya infra itu sudah diserahkan ke desa gitu ya. Nanti ini ada pilihannya. Ya, Iya. sudah. Ya. Sudah Pak. Saya wakili Bu Manajer lagi sholat. Siap Bu, terima kasih Bu. Nah, salam buat Bu Manajer nanti. Nah, kemudian apakah desa melakukan penganggaran ya di APBD mereka untuk pengelolaan infra itu? Misalkan kalau nanti ada kerusakan sudah dianggarkan biaya perbaikannya, misalkan gitu. Atau desa mungkin mau menambah penerangan gitu ya, atau menambah panjang. Nah, itu bisa kita tanyakan. Oh iya, kalau itu Pak nanti bisa dikonfirmasi oleh tim Monep. Betul, Bu. Bahkan ini sebetulnya nanti yang melakukan adalah fasilitator desa, Bu. Ini fasilitator desa coba menggali di kantor desa atau dengan penyuluh, atau boleh dengan tim Monef. Tentunya Bang Erwin juga mohon dibantu ini. Jadi nanti kita memiliki data penggunaan infra, misalkan sudah ada pendanaan. Kita tidak perlu menanyakan dananya berapa, gitu ya. Barangkali memang itu tidak transparan juga, ya, atau KIP. Sehingga nanti di laporan DPMO Kolaka Utara bahwa kita bisa melaporkan di Kolaka Utara ada 18 infrastruktur yang dibangun di masing-masing desa. Beli tiketnya bos, ada belikan tiketnya bosnya. Dengan jumlah penerima manfaat sekian. Di satu desa aja sudah 400. Bagaimana kalau di 18 desa? Ya. Jadi di 18 desa bisa mencapai 7.200 dari pemanfaatan infra. Ini lebih banyak, hampir 2 kali lipat atau lebih dari 2 kali lipat jumlah anggota Poktan yang ada di Kolaka Utara. Berarti dampak pembangunan infra di Kolaka Utara ini cukup besar, gitu ya. Tadi jangkauannya sampai 7.000 sekian orang. Dengan desanya, karena tadi ada desa non-RICI, dosanya bahkan tidak hanya 18, bisa jadi ada 25. Ya, nah ini perlu kita laporkan di laporan kita nanti di PCR, gitu ya. Setelah itu semua terisi, nah ini jangan lupa kita copy paste juga, karena ini database sebanyak row yang terisi. Oke. Bagaimana Bang Erwin? Bisa dimengerti? Aman ya? Kenapa Pak? Ada mau ditanyakan Bu? Barangkali dari Ibu ada yang mau ditanya? Enggak. Ini jalan tadi katanya nama-nama kelompok tani Katoi sudah ada ya Pak? Siap. Ini sementara saya contohkan saja. Oh ya. Jadi 1 sampai 7 gitu ya. Jadi di sini Bu, di form ini kita nanti dilaporkan bisa melaporkan ya, dilaporan bisa melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur sederhana di Kolaka Utara itu dampaknya luas begitu ya. Tidak hanya kepada anggota Poktan yang mungkin di Kolaka Utara
ada 3.150 barangkali begitu ya. Tidak hanya itu, tapi di luar itu ada anggota kelompok lain yang Ya, totalnya mencapai 7.000-an begitu ya. Nah, itu iya, itu kan untuk infrastruktur sederhana itu betul. rata-rata dipergunakan oleh semua petani, Pak. Jadi Wah, kan itu mantap ini, Bu. kan itu kan akses jalan rata-rata jalan usaha tani. Jadi rata-rata di wilayah itu mereka pakai jalan itu. Itu kan sudah dikategorikan mereka menggunakan fasilitas itu. Siap, mantap ini. Nah, ini yang perlu kita capture di lapangan. Nanti FD membawa form ini, silakan berdiskusi dengan PPL, dengan kelompok, dengan Pak Kades, atau siapa yang bisa menjawab, ya. Sehingga tadi, pemanfaat-pemanfaat itu yang di luar RITSI itu bisa kita terdata. Jadi data ini nanti yang akan bicara di laporan. Begitu. Wah, ini luar biasa. Makasih, Bu, atas informasinya. Bahwa Kolaka Utara sudah 18 desa terbangun, sudah diserah-terimakan. Nanti kita cek apakah desa sudah berkontribusi, menganggarkan untuk pengelolaan, gitu ya. Kalau itu ya perlu dicek ulang, Pak, karena kami belum ada data. Apakah mereka sudah menganggarkan untuk pemeliharaannya atau menganggarkan untuk penambahan volumenya. Nah, Siap, Bu. itu saya pikir nanti FD-nya yang perlu mendata. Betul. Nanti ini FD akan mendata dengan form ini. FD-nya bagaimana? Adakah ada yang mau ditanya? Saya lihat cukup banyak FD Kolaka yang hadir di sini, atau gangguan sinyal atau bagaimana? Dari Pak Tarsid, barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya pikir Pak, apa yang dijelaskan oleh Pak Ikrar tadi, tinggal tergantung dari teman-teman fasilitator desa. Apakah mereka bisa menjalankan ini atau tidak? Siap. Karena apa yang dijelaskan tadi, saya pikir itu sudah detail betul. Termasuk khusus tadi untuk infrastruktur itu, saya pikir sangat jelas sekali. Karena Baik. yang mau didata itu bukan hanya pemanfaat langsung atau petani dari kelompok itu sendiri, tetapi anggota-anggota petani lain yang mungkin bukan hanya berdomisili di Kecamatan Katoi, tetapi juga di kecamatan sekitar yang punya lahan pertanian di sekitar situ. Seperti Betul yang sekali, Pak. diceritakan oleh Ibu Niar tadi. Nah, tinggal datanya nanti yang kita mau tahu. Ya. Yang kita lihat apakah betul. Kalau perlu, Pak, mungkin nama-namanya itu harus jelas. Jangan hanya angka-angka saja, tetapi ada nama-nama yang punya lahan usaha di situ atau sering melewati jalan itu. Pasti bisa diidentifikasi itu, Pak. Betul. Supaya memang data yang kita mau sajikan itu betul-betul didukung oleh bukti yang kuat. Ah, betul sekali, Siapapun juga yang mendapatkan informasi itu, dia mendapatkan informasi yang jelas. Barangkali itu Pak, sebagai tambahan Pak dari saya Pak. Makasih Pak. Siap Pak. Ini tepat sekali apa yang disampaikan Bapak ya. Jadi sebetulnya ini contoh. Jadi harus terisi. Misalkan di sini kelompok RITSI 1 adalah Bangun Jaya. Ya. Kemudian kedua Petani Mandiri. Ketiga ini misalkan Kakao Maju. Keempat misalkan KWT atau apa gitu ya. Nanti yang non prinsip begitu. Kenapa itu? Ya, berarti sebanyak-banyaknya lebih bagus, Pak. Sebanyak-banyaknya, Bu. Jadi begini prinsipnya. Kalau infra itu dimanfaatkan oleh orang banyak, kita harus laporkan semua itu. Rugi kita tidak melaporkan. Jadi bahwa kita mau menyampaikan ke IFAD gitu ya, juga ke DJPK, bahwa ini loh datanya, infra yang dibangun di Katoi dimanfaatkan oleh misalkan 50 kelompok. Nama kelompoknya ditulis. Maju Jaya, Tunas Mandiri, ya kan? Mekar Jaya, Mawar Seribu, wah semua ditulis. Kalau ini tadi hanya contoh saja. Non RITSI pun nanti ditulis sini. Misalkan Bersatu,
ya. Tarik ulur misalkan gitu ya kelompoknya. Iya. Nah, Pak ini maju mundur. ya apa namanya untuk Bagaimana, Bu? untuk verifikasinya bahwa mereka betul melewati situ, apakah harus nanya ke mereka atau melihat mereka lewat atau mendata lewat misalnya desa bahwa di hamparan itu atau di wilayah itu, di desa itu yang mengarah ke apa namanya lahan perkebunan itu ada berapa orang dengan baik KK nama baik kartu keluarga yang lewat situ. Apakah si FD ini ketika dia melakukan pendataan harus mendapatkan respondennya, menanyakan atau bisa dia melihat langsung kah setiap hari atau dia hanya mengambil data di misalnya di desa bahwa di lokasi situ yang punya lahan itu ada sekitar 100 KK misalnya. Ya udah dia tulis aja tapi nanti mungkin dia selain dia tulis nama kakak baik kakak misalnya nama kakak berbasis data yang dari desa itu juga dikonfirmasi sama si petani yang lewat itu. Pak, kita lewat di sini. Ya, Iko sudah tahu misalnya lewat tiap hari kok tanya lagi. Tapi setidaknya dia konfirmasi bahwa betul. Jangan sampai nanti si misalnya ke depan Ikhwat ya mau juga wawancara sama si yang non penerima manfaat langsung gitu. Oke, sudah saya tangkap ini. Pertanyaan bagus Bu Deli. Bagaimana sih mekanisme FD ini nanti mencatat gitu ya? Pertama, yang paling mudah adalah FD bertanya kepada penyuluh. Di wilayah itu, poktan mana yang pasti akan melewati wilayah tersebut. Kelompok atau penyuluh pasti tahu. Di situ ada kelompok A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, gitu ya. Ini dari desa ini, kelompok ini. Oke, Pak. Kalau saya, Pak, misalnya, oke, Pak. kasih pemerintahan di kantor desa, dia juga tahu misalkan. Atau FD memang sudah tahu, itu bisa dicatat langsung. Gitu. Kalau begini Pak, kalau saya menurut saya tuh kalau infra ini kan melihat ini dibutuhkan dengan rentan waktu Pak, hubungannya dengan FD kalau kita harus orang per orang itu saya rasa terlalu berat. Jadi kalau saya yang lebih mudahnya itu FD kan ke desa saja, kelompok-kelompok itu kan ada semua di desa DWP, tinggal ditanya saja kepala desa atau ketua kelompok di situ kelompok apa saja yang melewati itu, tinggal itu saja Pak dilampirkan. Karena itu, kalau mau lagi dikonfirmasi satu-satu Pak, wah kurang kerjaan sekali FD itu Pak kalau begitu, terlalu banyak. Sementara renggang waktu dan kegiatan FD yang lain begitu Pak, masih banyak. Saya rasa begitu saja Pak. Itu tepat sekali, seperti apa yang tadi disampaikan. Pertama nanti FD bisa bertanya ke penyuluh, bisa bertanya ke aparatur desa, ya, tanpa mesti mengkonfirmasi ada orang yang lewat. Pak, sini Pak sebentar. Bapak dari kelompok mana? Berapa kelompok jumlah? Tidak perlu begitu ya. Nanti capek dia sampai maghrib dia nggak berhenti di situ ya. Jadi cukup berdiskusi dengan PPL, penyuluh, atau berdiskusi dengan pemerintah desa, atau berdiskusi dengan kelompok yang tahu, gitu ya. Itu saja. Tidak perlu mesti verifikasi kartu keluarga, tidak perlu. Ini data yang saya rasa sifatnya umum dan kita cari cara termudah, tercepat sambil FD berkegiatan di lapangan. Ya, jadi kalau FD bertemu penyuluh, silakan diskusikan ini form ini. FD sedang bertemu Pak Kades, silakan diskusikan. Karena ini nanti ada menyangkut dengan desa, bagaimana APBDes, barangkali yang lebih tahu penyuluh atau pemerintah desa. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu, teman-teman FD, adakah yang mau ditanya lagi? Mungkin saya sedikit Pak Ikra. Silakan Pak Tarsid. Ya. Saya lanjut dari ini tadi Pak, apa yang dimaksudkan Pak Amir. Saya pikir begini, untuk data
jumlah orang yang bakal melewati atau memanfaatkan fasilitas itu, saya pikir datanya ada di BPP. Tinggal kita lihat di BPP itu satu kecamatan itu bisa. Oh, di wilayah ini yang dilewati jalan usaha tani ini adalah hamparan perkebunan atau persawahan atau pertanian dari kelompok ini, kelompok reaksi, kelompok di luar reaksi. Dari situ kita sudah bisa hitung. Oh, ternyata yang memanfaatkan lahan jalan usaha tani ini untuk anggota kelompok dari program reaksi sudah sekian. Terus di luar program reaksi mungkin juga kita bisa mengestimasi berapa sih yang di luar kecamatan ini yang ada yang berdekatan dengan lahan-lahan pertanian yang ada di kawasan itu, Pak. Sehingga saya pikir enggak terlalu susah, tinggal untuk memastikannya itu tadi pemerintah desa mungkin harus kita berkoordinasi, kita minta informasi dari mereka. Begitu pula dengan PPL, BPP. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih. Saya rasa semua sudah tahu jawabannya, bagaimana data ini diambil, gitu ya. Yang pasti, Bapak Ibu dari fasilitator bisnis, Bang Amir, Bang Erwin, mohon FD-FD yang mungkin ada kesulitan berkomunikasi dengan pemerintah desa, mohon dibantu. Seperti itu ya. Juga barangkali Pak Tarsid, Deli, ada perjalanan ke lapangan, boleh dicek teman-teman di Kolaka Utara jika ada kesulitan, gitu ya. Insya Allah. Gitu ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Pak, ini apakah hanya harus Poktan, Pak, atau di luar Poktan, Pak? Misalnya, kalau pembeli langsung yang datang ke situ, Pak, dia melewati juga dan itu rutin dia lewati, Pak. Apakah masuk juga misalnya pembeli? Oh, silakan. Ya. Ibu dicatat saja, tapi memang yang paling mudah adalah kelompok. Karena kelompok tani itu datanya ada tadi Pak Tarsis sebutkan, ada di penyuluh, ada di desa, gitu ya. Atau sesama Poktan sudah tahu, gitu ya. Karena yang pasti banyak adalah kelompok. Kalau pedagang pasti lewat mungkin tidak sebanyak kelompok ya. Kalau kelompok, satu kelompok sudah 25. Kalau 10 kelompok sudah 250. Ya. Itu silakan. Ya, kalau ada kesulitan itu bisa ditanyakan di PIC Kabupaten seperti apa. Mungkin Bapak Ibu kita sudah jam 15.43. Saya rasa di Kolaka dan Kolaka Utara juga sudah sore sekali gitu ya. Semua prioritas form sudah kami sampaikan begitu ya. Nanti untuk form-form yang lain di pertemuan yang lain gitu ya, karena yang penting itu ini dulu yang prioritas. Untuk form yang berkaitan dengan fasilitator bisnis nanti kita akan sampaikan di hari Selasa khusus dengan fasilitator bisnis dan konsultan yang ada. Ya, oh Pak, ada satu ini, minta maaf ini Pak. Silakan. Ya, minta maaf ini untuk Kolaka ini Pak. Ini mungkin agak di luar sih sebenarnya, tapi saya sampaikan saja karena ini keluhannya dari teman-teman sih. Gini kan sekarang ini intensitas kerjanya ini kasihan SD ini kan mondar-mandir ini Pak. Untuk di Kolaka ini kan mereka sekarang sambil mengurus proposal Alsintan, Saprodi, KWT kan bantuan Saprodi dengan ya kegiatan lain seperti itu yang CPCL apa segala macam Pak untuk ke survei ke dinas ke puskesmas. Itu yang saya gambaran Pak kegiatan FD sekarang. Jadi mereka agak mengeluh sih dengan begini. Kan intensitas kerjanya mereka kencang ini Pak. Sementara ya mereka kan, minta maaf ini Pak, kayak pembeli bensinnya lah mereka ini sudah menipis begitu. Karena gajiannya katanya ya belum masuk-masuk Pak. Jadi agak berat juga sih kadang kami itu yang sampaikan ya. Ini lakukan cepat ini begitu Pak. Karena kendalanya mereka pembeli bensinnya katanya Pak lagi sudah begini, sudah tipis lah begitu. Jadi saya agak minta maaf ini Pak, siapa tahu bisa ya kalau lambat agak lambat minta maaf ini Pak. Kalau agak lambat dari FD mungkin. Pak Amir, saya sudah tangkap ya. Ya, Pak. Pertama
Saya sudah maafkan Bang Amir dari tadi minta maaf terus, saya sudah maafkan. Saya sekarang yang mau minta maaf. Jadi begini Bapak Ibu, memang kita tahu situasinya terkait top up yang sedang berlangsung di NPMO atau di pusat, di mana salah satu komponen top up yang menggantung-gantung ini adalah honor fasilitator desa. Nah, terkait data ini, proses pendataan ini, teman-teman FD lakukan di sela-sela kegiatannya. Nah, tadi kalau disebutkan lagi ada verifikasi Alsintan, teman-teman FD ketemu kelompok, diskusikanlah ini, gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya bukan teman-teman melakukan survei ya, tapi melaporkan perkembangan. Perkembangan yang di lapangan silakan diskusikan di kelompok sambil di sela-sela tadi. Misalkan lagi mengurus Alsintan silakan. Lagi memfasilitasi SL bertemu dengan kelompok, diskusikanlah ini. Ketemu dengan PPL sambil ngopi-ngopi, diskusikanlah ini. Jadi jangan sampai kegiatan ini juga membebani khususnya dari segi biaya. Sebisa mungkin kita lakukan di sela-sela kegiatan kita. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini kegiatannya bisa juga selesai sambil berjalan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sarankan, gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyediakan khusus, dilakukanlah sambil kegiatan itu berjalan. Ya, kita punya spare waktu panjang, Bapak Ibu. Spare waktu panjang, tapi semakin cepat semakin baik. Nah, setiap minggu, walaupun spare waktunya panjang, setiap minggu kita akan minta perkembangannya seperti apa. Nanti PIC kabupaten yang akan mengumpulkan, ya, agar jika ada permasalahan di lapangan, salah mengisi, terlalu kreatif, kolomnya ditambah. Tadi kolom datanya ada 10, jadi 15. Ada keterangan A, keterangan B, keterangan C, keterangan D, gitu ya. Nah, itu tidak perlu kita melakukan itu. Gitu ya. Ada kesalahan. Nama filenya tidak lengkap. Ya. Atau kita bisa tahu ada FD yang belum melakukan sama sekali. Ada apa? Bukankah FD sedang berkegiatan? Gitu ya. Rupanya FD-nya sedang sakit. Dia tidak bisa berkegiatan. Dia tidak bisa memfasilitasi Alsintan. Dia tidak bisa memfasilitasi sekolah lapang karena sedang sakit. Akhirnya tidak bisa kemana-mana. Sehingga data tidak bisa diperoleh. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, ya. Memang situasi ini menjadi perhatian bersama, gitu ya, sangat disayangkan. Tapi coba kita lakukan kegiatan ini beserta atau bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang memang sedang dilakukan saja. Jadi salah satu triknya nanti teman-teman bisa pelajari dulu data-data apa sih yang mau kita diskusikan, nanti dicatat ya di kertas gitu ya, tanpa harus ngeprint, dicatat saja di buku harian teman-teman. Ketika ketemu kelompok, kita diskusikanlah tadi. Setelah dicatat, nanti di sisa senggang, begitu ada kegiatan yang bersentuhan dengan laptop, silakan diisi. Ya, nanti hari Jumat dikumpulkan, nanti akan kami bahas. Kami report ke DPMO, perkembangannya seperti apa. Ya, karena DPMO harus kami support dengan data ini untuk menyusun nanti laporan pengakhiran program. Ya. Mungkin itu ya Bang Amir ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama memaklumi situasi Siap ini. Pak, siap. Makasih Mudah-mudahan banyak bisa Pak. berjalan tanpa membebani. Sekali lagi, tanpa membebani. Sekreativitas mungkin, jangan Oke, Pak. sampai Siap. membebani. Kita Siap, tidak Pak. menuntut ini di print, gitu ya. Tapi Ya, Pak. mohon Siap. bisa dapat dilakukan untuk kita mensupport Bapak Ibu pimpinan kita di DPMO ya dengan data-data untuk laporan mereka. Begitu ya. Pak, siap Pak, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa keempat form ini sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna. Nanti akan dilanjutkan oleh PIC Kabupaten
yang akan berkoordinasi secara intens dengan FB, dengan mungkin Bapak Ibu di DPMO, dengan fasilitator desa, ya, membahas perkembangan form-form, ya, nanti form-form akan diberikan oleh PIC Kabupaten. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, ya, Bu Manajer dari Kolaka Utara, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu Manajer dari Kolaka, teman-teman FB, Pak Amir, Pak Tarsid, Bu Deli, Bang Erwin, ya, juga teman-teman fasilitator desa, mohon maaf begitu ya, tapi kita melewati jadwal kita yang seharusnya selesai di jam 15.30, ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu. Izin keluar, saya Pak. Lev, Pak Tarsid, Pak Amir, Bu Iya, Pak. Niar, Izin keluar. teman-teman Iya, Pak. lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.